Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Rin Sofia, NIM 2520218. Saya dari kelas 5 DPTIK. Di sini video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis, di mana video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 1, yaitu tentang perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Yang kedua, bab 2 mengenai bisnis plan. Yang ketiga, bab 4 mengenai macam-macam bisnis yang ada di internet. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu materi mengenai bab 1, yaitu perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian teknologi dan e-bisnis. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi merupakan pengembangan dari aplikasi dari suatu alat, baik berupa mesin maupun material, yang pengembangannya bertujuan atau berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian kita masuk ke pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan dari bisnis utama yang meliputi perancangan produk, pengelolaan pemasokan, bahan baku, multifaktur, penjualan, pemenuhan pemesanan, dan penyediaan teknologi komunikasi komputer dan data yang sudah terkomputerisasikan. E-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan sebuah hubungan dengan perusahaan bisnis lainnya. Perkembangan teknologi dalam e-bisnis berperan sangat besar. Teknologi digunakan untuk melakukan perdagangan secara elektronik yang sering disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat mendorong perusahaan untuk tetap kompetitif dalam bersaing dengan industri lainnya. Untuk tetap kompetitif, perusahaan dituntut untuk menciptakan strategi-strategi yang diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bisnisnya. Oleh karena itu, teknologi memiliki peran besar dalam penerapan e-bisnis. Contohnya yaitu toko online atau perdagangan online. Contohnya saja dengan pembuatan website, forum, dan blog. Inilah yang digunakan sebagai jembatan oleh penjual dan pembeli untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Selain itu, teknologi juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, dengan adanya teknologi, maka penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara cepat. Contohnya, kita dapat melakukan interaksi melalui Facebook ataupun email. Yang kedua, dengan adanya teknologi mampu dijadikan media promosi. Contohnya saja dulu sebelum teknologi berkembang, ketika kita ingin membeli suatu barang, kita harus mendatangi langsung ke toko tempat yang ingin kita beli barangnya untuk melihat-lihat barang yang ingin kita tuju secara langsung. Sementara sekarang kita tidak perlu susah payah lagi untuk datang ke toko tersebut
karena sudah banyak toko yang menyediakan media online, yaitu di situ kita dapat melihat barang-barang yang kita inginkan. Itu sering disebut dengan toko online. Jadi ketika sudah adanya toko online ini, maka Indonesia tidak perlu susah payah lagi untuk mempromosikan barangnya ke luar negeri, harus dengan susah payah pergi ke luar negeri. Cukup dengan melalui toko online, orang luar negeri juga dapat melihat langsung produk-produk Indonesia, sehingga orang luar negeri juga tidak usah susah payah datang ke Indonesia untuk membeli suatu barang. Melalui toko online, orang luar negeri bisa membeli produk Indonesia dengan cara membeli secara online, dan maka orang Indonesia akan mengirimkan barangnya. Manfaat teknologi yang ketiga yaitu dengan adanya teknologi, maka melakukan transaksi dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Yaitu saat setelah melakukan pemesanan barang, kita bisa melakukan pembayaran atau transaksi melalui penggunaan aplikasi Dana, OVO, ataupun ShopeePay. Yang keempat, manfaat teknologi yaitu jangkauan pasar yang luas. Contohnya seperti yang tadi, Indonesia tidak hanya mempromosikan barangnya di dalam masyarakat lokal saja, tetapi Indonesia juga bisa mempromosikan barangnya ke orang-orang luar negeri dan tidak susah payah untuk pergi ke luar negeri, cukup dengan melakukan promosi melalui toko online saja, maka orang-orang secara luas dapat melihat produk yang kita promosikan. Perkembangan e-bisnis saat ini nampaknya lebih cepat dibandingkan e-commerce. E-bisnis sendiri memanfaatkan internet untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dalam bisnisnya, atau sering disebut juga dengan bisnis yang memanfaatkan teknologi komputer. Banyak perusahaan yang telah beralih menggunakan teknologi untuk meningkatkan fungsi lintas perusahaan yang berintegrasi. Hal ini didukung oleh program-program yang mendukung implementasi di dalam beberapa perusahaan. Tujuan utama penerapan e-bisnis yaitu untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data dalam perusahaan yang meliputi data-data sumber manusia, keuangan, supply, dan logistik. Mereka berharap dengan menjalankan e-bisnis, mereka dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan, meningkatkan peluang ke pasar, pendanaan dan pemasokan, serta meningkatkan efisiensi perusahaan. Jenis-jenis e-bisnis yaitu yang pertama e-shop, yang kedua e-commerce, yang ketiga e-procurement, yang keempat virtual komunitas, yang kelima collaboration platform, yang keenam telecommunication,
Dan yang ketujuh, customer relationship. Dan masih ada jenis-jenis e-business lainnya yang dapat kita gunakan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi sangat berperan besar dalam melakukan e-business, di mana teknologi berpengaruh di dalam perkembangan industri di dalam bisnis. Contoh teknologi informasi yang sangat berpengaruh dalam e-business yaitu dengan penggunaan internet, komputer, telekomunikasi, satelit, dan lain-lain. Perusahaan harus menyediakan modal yang tidak kecil untuk menyediakan adanya teknologi di perusahaannya. E-commerce dan e-business berperan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis di suatu perusahaan. Pemanfaatan internet dan teknologi sangat menjanjikan suatu perusahaan karena memungkinkan adanya transformasi cara-cara perusahaan berbisnis dan berkompetensi. Di Indonesia saat ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan e-business dalam manajemen mereka. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan integritas dalam pengelolaan data. Selanjutnya, manfaat teknologi yaitu dengan adanya teknologi, maka komunikasi dapat berjalan secara cepat. Yang kedua, teknologi dapat dijadikan media promosi. Yang ketiga, dengan adanya teknologi, maka kita dapat melakukan transaksi secara cepat dan mudah. Yang keempat, dengan adanya teknologi, maka jangkauan pasar dapat lebih luas. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi di bab 1 mengenai perkembangan teknologi dalam e-business. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 2 yang mengenai bisnis plan. Baiklah, langsung aja kita masuk ke bab 2 tentang bisnis plan, yaitu bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat guna untuk menggambarkan informasi bisnis yang akan dijalankan. Dalam bisnis plan berisi strategi penjualan dan pemasaran secara detail, serta berisi tujuan bisnis, langkah-langkah yang diterapkan untuk mencapai bisnis, keuangan, pengeluaran, serta pendapatan selama menjalankan bisnis tersebut. Ketika seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya memerlukan keputusan yang tepat. Tujuan dibuatnya bisnis plan adalah untuk menentukan apa tujuan yang hendak dicapainya serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, bisnis plan juga dapat digunakan untuk menentukan arah
bagaimana masalah dan tantangan yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, pembuatan bisnis plan ini tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru dan harus dipikirkan secara matang. Untuk perusahaan atau untuk usaha yang dilakukan di rumah, bisnis plan ini juga harus dibuat. Bisnis plan dibuat baik untuk perusahaan besar ataupun perusahaan kecil dengan tujuan yang besar. Contohnya, pembuatan bisnis plan yang mengenai penjualan makanan di rumah tidak perlu membuat bisnis plan yang ribet atau yang rumit. Cukup buat bisnis plan dengan secara sesederhana mungkin. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama adalah operation business plan. Operation business plan adalah suatu bisnis plan yang dibuat untuk perusahaan internal. Operation business plan adalah rencana yang dibuat secara khusus untuk internal perusahaan. Pada perencanaan bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan operasional perusahaan. Rencana bisnis ini dapat dijadikan acuan dan tenggat waktu pelaksanaan kegiatan operasional di perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, ada jenis bisnis plan. Plot bisnis plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang atau di masa depan. Rencana ini dapat digunakan oleh kepentingan eksternal maupun internal. Misalnya diumpamakan seperti misalnya untuk menerima modal lebih dari investor. Yang ketiga ada namanya development business plan. Ini adalah rencana yang berisi tentang perincian usaha yang akan dibuat. Pada rincian operasi ini meliputi administrasi bisnis. Yang kedua ada namanya organisasi perusahaan, dan yang ketiga ada namanya tanggung jawab setiap karyawan. Maka dokumen ini tidak hanya digunakan untuk pihak internal, tetapi pihak eksternal juga dapat menggunakannya. Selanjutnya yang keempat ada bisnis plan yang ada namanya startup business plan, yaitu menjelaskan mengenai perusahaan startup yang akan didirikan. Rencana ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, kemudian evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Yang kelima ada namanya strategi bisnis plan, yaitu rencana yang paling rumit di antara rencana yang lainnya.
Beberapa komponen penting yang harus dimasukkan dalam rencana ini yaitu yang pertama visi dan misi perusahaan, kemudian faktor kritis, strategi untuk mencapai tujuannya, dan penjadwalan dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Ada beberapa komponen bisnis plan. Yang pertama, executive summary, meliputi yang berisi menjelaskan mengenai secara singkat dan padat dan jelas mengenai isi bisnis yang akan dilaksanakan atau dibuat. Yang kedua, ada deskripsi perusahaan. Ini berisi mengenai sejarah perusahaan, visi misi, kemudian tujuan perusahaan dan mitra perusahaan. Yang ketiga, ada namanya produk atau layanan. Ini berisi mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada yang namanya analisis pasar, yang berisi mengenai identifikasi pesaing, analisis SWOT, analisis marketing, analisis segmenting, targeting, positioning. Yang selanjutnya ada yang namanya strategi pemasaran. Yang selanjutnya ada namanya strategi pemasaran yang meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital. Yang selanjutnya budgeting yang meliputi mengenai keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk cara untuk membuat bisnis plan. Yang pertama, kita analisis terlebih dahulu pesaing dan riset sebelum kita membuat bisnis plan. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis yang akan kita buat. Yang ketiga, mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi yang dibuat pada setiap bisnis plan. Yang kelima, jelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis. Kemudian kita masuk ke manfaat pembuatan bisnis plan. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengatur keseluruhan keuangan perusahaan. Yang ketiga, membantu mendapatkan investor yang lebih banyak. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi di bab 2 dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi di bab 4 yang mengenai macam-macam bisnis di internet. Baiklah, kita masuk ke bab 4, yaitu mengenai macam-macam bisnis yang ada di internet. Yang pertama kita masuk ke pengertian bisnis. Di internet. Bisnis di internet adalah suatu bisnis yang dijalankan melalui menggunakan jaringan internet atau di internet, atau bisnis yang dilakukan secara digital. Hal ini berarti bisnis jual beli, pelayanan kepada konsumen, pemasaran, dan sebagainya dilakukan secara online atau dilakukan dengan menggunakan alat digital dan membutuhkan internet.
atau jaringan. Internet menciptakan lingkungan bisnis yang tidak lagi tidak memikirkan lagi jarak dan waktu. Orang mendapatkan banyak akses untuk mendapatkan informasi yang bisa membantu mereka membuat keputusan dan layanan yang lebih luas jangkauannya. Keuntungan bisnis di internet yaitu tidak ada batasan akses jangkauan. Selanjutnya, investasi yang rendah. Selanjutnya, membangun citra perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya, informasi mudah sampai kepada pelanggan dan support pelanggan juga lebih baik serta jangkauan global. Selanjutnya kita masuk kepada hosting dan web hosting. Hosting dan web hosting adalah tempat untuk menyimpan data dan website yang dapat diakses oleh banyak orang. File data yang disimpan tersebut dapat berupa video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja web hosting. Yang pertama, server hosting menyimpan file data yang dibutuhkan oleh website Anda. Contohnya seperti bisa berupa gambar maupun video. Selanjutnya, cara kerja yang kedua yaitu pengunjung mengetikkan domain website Anda pada browser. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla, dan Firefox. Yang ketiga, browser meminta server mengirimkan file website ke browser. Yang keempat, browser mengirimkan server mengirimkan file yang dibutuhkan ke browser. Kemudian yang kelima, pengunjung dapat mengakses website Anda. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis hosting. Yang pertama ada set hosting. Set hosting yaitu hosting yang servernya digunakan bersama-sama oleh banyak pengakses. Contohnya kita umpamakan saat kita menyewa sebuah kamar kos. Di kos itu hanya memiliki satu kamar mandi, satu listrik, satu air yang digunakan secara bersama-sama. Kelebihan set hosting yang pertama, harga ekonomis, cocok untuk pemula. Fasilitas lengkap dan kemudian servernya dikelola dengan baik. Selain ada kelebihannya, website hosting ini memiliki kekurangan, yaitu jika ada user yang menggunakan fasilitas secara berlebihan, maka website user lain dapat merasakan dampaknya. Yang kedua, adanya limit penyimpanan file dan fasilitas server. Selanjutnya kita masuk jenis hosting yang kedua, yaitu VPS.
VPS adalah Virtual Private Server. Virtual Private Server adalah suatu hosting yang VPS adalah jenis hosting pribadi yang resource-nya hanya dipakai oleh satu user saja. Contohnya, kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari seperti di sebuah apartemen yang menyediakan fasilitas secara lengkap atau fasilitas itu digunakan secara pribadi. Yang ketiga ada cold hosting, yaitu hosting yang penggunaan cold hosting yaitu hosting yang resource-nya selayaknya VPS, tapi kemudahan penggunaannya sama seperti set hosting. Yang keempat, yaitu WordPress hosting, adalah jenis hosting yang dibuat secara khusus untuk pengguna WordPress yang signifikasinya mirip dengan shared hosting. Kalau dicontohkan dalam diterapkan kehidupan sehari-hari, sama halnya seperti kita menyewa kamar kos yang tata letaknya dan susunannya sama seperti kamar lainnya. Yang kelima yaitu simple WordPress hosting, adalah hosting yang dibuat khusus bagi Anda yang ingin membuat website WordPress tanpa memikirkan hal teknis. Jika diterapkan dalam kehidupan hari-hari, maka kita dapat terapkan seperti saat kita memesan sebuah kamar kos, di situ sudah dilengkapi oleh fasilitas. Yang keenam ada dedicated hosting, yaitu hosting yang hanya digunakan oleh satu user saja. Kalau diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat contohkan dalam rumah pribadi, yaitu rumah yang telah dibeli oleh pemiliknya secara langsung. Jenis bisnis di internet yang kedua yaitu ada flipping site. Flipping site adalah teknik di mana kita membeli sebuah domain, kemudian kita membuat suatu situs dan kita menjalankannya kembali. Flip bisa lebih mahal apabila yang pertama ranking 10 besar, yang kedua mempunyai domain yang mengandung keyword, yang ketiga mendapatkan real traffic yang lumayan dapat dicek, yang keempat mempunyai konten yang unik. Selanjutnya jenis bisnis di internet yang ketiga yaitu bisnis forex trading, yaitu adalah bisnis penjualan mata uang antara dua negara yang berbeda, di mana nilainya dapat berubah pada waktu ke waktu. Bisnis selanjutnya yaitu bisnis pay to click, adalah bisnis di mana kita menempatkan iklan yang sudah disediakan oleh admin di website kita, kemudian kita akan dibayar dengan melalui
ketika ada orang yang mengklik iklan tersebut. Selanjutnya ada business paid to review adalah bisnis yang memberikan bayaran kepada membernya. Bisnis paid to review adalah bisnis online di mana member akan mendapatkan komisi ketika member tersebut mereview produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Bisnis paid to review adalah bisnis online yang bisnis paid to review adalah bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya ketika ia mereview setiap produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Itulah penyampaian materi bab 1, bab 2, dan bab 4. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.